saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Janet Lee. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di kota Makassar. Puluhan rumah dan kantor lurah hangus terbakar. Jenazah pemuda penuhi luka lebam ditemukan tergeletak di depan rumah warga di Maros. Dampak kenaikan harga kedelai pengusaha tahu tempe di Kabupaten Pinrang mulai mengurangi karyawannya. Kita ke informasi yang pertama, kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di kota Makassar. Akibatnya puluhan rumah dan kantor lurah hangus terbakar. Gambar video amatir dari udara ini memperlihatkan terjadinya kebakaran di Jalan Gunung Bawakareng, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Makassar. Besarnya api membuat warga sekitar kejadian terlihat panik. Pemadam kebakaran mengerahkan 100 orang personil untuk pemadaman api di kawasan rumah padat penduduk tersebut. Setelah berjibaku bersama selama 1 jam lebih, ratusan anggota pemadam kebakaran dan warga akhirnya dapat memadamkan api yang telah menghanguskan puluhan bangunan rumah dan 1 kantor kelurahan. Tadi yang saya bilang termasuk kantor lurah itu termasuk terdampak ringan. Jadi terdampak ringan, ada terbakar di bagian atap. Penyebab dari kebakaran sendiri, Pak? Sementara data kita harus dari Tidak ada laporan korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian terhadap puluhan rumah diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, pemicu api kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Bontoala, Makassar. 10 sama kantor lurah. Ya. Terus untuk kantor lurah sendiri apa saja yang terdampak? Yang kena? Untuk kantor lurah ini, Pak, karena api merembet dan asapnya membara dan ketika itu meluap. Jadi kantor lurah ini bisa juga dikatakan terbakar, tapi tidak sampai bilang terbakar ke dalam. Tapi ini sudah tentunya di dalam itu kita tidak bisa beraktivitas karena di dalam itu kerusakan listriknya juga sudah bermasalah, mejanya juga, terus komputernya juga sudah tidak bisa, jaringannya sudah tidak bisa terpakai. Saya kira itu. Kalau berkas-berkas sendiri, Pak, aman? Berkas-berkas juga sudah ada juga sebagian terbakar. Tapi ada juga sudah diamankan beberapa komputer karena ada RT-ku dan RW-ku cepat bersama dengan stafku mengambil sikap untuk mengamankan beberapa komputer dan arsip lainnya. Untuk pelayanan sendiri, Pak, setelah untuk sementara ini, bagaimana, Pak? Kami tetap akan melayani. Kami tetap akan berusaha melayani karena itu pelayanan publik itu tidak bisa ditunda-tunda. Meski beberapa komputer dan berkas ikut terbakar, namun sebagian besar peralatan kelurahan Tompo Balang sempat diselamatkan ke tempat lain dan pelayanan publik tetap berjalan. Zainuddin melaporkan dari Makassar. Masih soal kebakaran, pos polisi lalu lintas di Jalan Petarani, Kota Makassar dibakar orang tak dikenal. Hingga kini pelaku teror terus diburu dan kepastian motif masih dalam penyelidikan. Beginilah kondisi pos polisi lalu lintas di Jalan Petarani, Kota Makassar yang dibakar orang tidak dikenal. Tembok depan dan pintu masuk hangus. Pada tembok pos ini juga terdapat teror vandalisme berisi kecaman terhadap aksi represif polisi saat mengatasi kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan perkembangan penyelidikan, aksi teror pembakaran dan vandalisme ini diduga wujud fanatisme pendukung sepak bola menyikapi kematian ratusan supporter di Stadion Kanjuruhan. Usai olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, polisi bergerak cepat memburu pelaku teror. Terkait dengan masalah fanatisme gitu kan, fanatisme. Dari kemarin memang ada kejadian sedang kami selidiki, kami lakukan selidiki untuk mengungkap kasus ini. Ya, kami sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan karena di situ juga ada tulisan yang memang kurang pantas lah. Ya, karena kejadian itu bukan di Sulawesi Selatan, tapi akan kami lakukan penyelidikan. Hingga kini pelaku dan kepastian motif teror masih diselidiki.
Pembakaran sekaligus vandalisme pos polisi lalu lintas di Jalan Petarani, Kota Makassar terjadi pada Minggu malam atau sehari setelah tragedi Kanjuruhan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Jenazah pemuda dengan penuh luka lebam ditemukan tergeletak di depan rumah warga di Maros. Polisi yang tiba di lokasi menurunkan anjing pelacak saat olah TKP. Jenazah pemuda Malang ini pertama kali ditemukan seorang pedagang sayur tergeletak di depan rumah warga Dusun Teko, Desa Alat Tangai, Kabupaten Maros, sekitar pukul 7 pagi 4 Oktober lalu. Petugas kepolisian yang datang kemudian langsung melakukan olah TKP dan menurunkan anjing pelacak. Sementara jenazah korban yang diketahui bernama Muhammad berusia 26 tahun dikirim ke Rumah Sakit Lapalawe, Maros untuk dilakukan visum guna mengetahui penyebab kematiannya. Dari kondisi luka berarti itu kayaknya ya ini masih sementara pendalaman ada dugaan kekerasan. Kekerasan ya Pak? Iya. Pak, identitas korbannya atas nama siapa? Korbannya Muhammad Arif ya? Muhammad Arif. Pak, kok sampai turunkan anjing pelacak ini kenapa Pak? Ya untuk dilakukan serangkaian penyelidikan dengan K9, artinya kita gunakan juga bukan manual, kita gunakan juga bantuan dari anjing pelacak. Sementara adik korban menjelaskan sebelum ditemukan meninggal, kakaknya pamit keluar rumah untuk membeli rokok. Karena tak kunjung pulang, keluarga telah mencarinya hingga mendapatkan kabar di media sosial bahwa kakaknya ditemukan meninggal dan sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi pesan terakhirnya almarhum ke kita apa sebelum keluar rumah atau ke orang tua? Pergi, saya bilang mau pergi beli rokok beda. Jadi kejadiannya itu jauh dari rumah tadi? Iya, jauh sekali. Makan waktu berapa lama kira-kira? Berapa jam? Sampai sejam juga? Iya, lebih lagi. Jadi itu kita dapat informasi ke Facebook, diperlihatkan ke orang tua Iya. Dan langsung ke Polres atau ke rumah sakit? Langsung ke rumah sakit lah, bilang dia betul ya atau bukan, padahal dia betul. Kuat dugaan jika korban tewas dibunuh dan jasadnya dibawa ke tempat lain untuk menghilangkan jejak pelaku. Polres Maros telah menangani kasus ini dan sedang melakukan penyelidikan mencari penyebab kematian korban. Zainuddin melaporkan dari Maros. Operasi Zebra serentak digelar di seluruh wilayah Indonesia mulai 3 Oktober hingga 16 Oktober mendatang. Di Makassar, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar menggelar razia di Jalan Petarani. Sejumlah pengendara terjaring operasi Zebra di Jalan Petarani yang digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Namun para pelanggar belum menerima sanksi tilang, melainkan hanya teguran dengan syarat berjanji di depan media massa untuk tidak mengulangi pelanggaran lalu lintas. Ibu, maafkan Kak, saya Dea, tidak ulangi lagi, kasihan. Maafkan Kak, Ibu. Jangan ulangi lagi, Bunda. Awas kita ulangi lagi, lengkapi surat-suratnya, pakai di dalam sana. Terima kasih, Bu. Apa yang mau disampaikan sama teman-teman yang pengendara lainnya untuk selalu lalu lintas? Oke, terima kasih. Polisi mengimbau masyarakat wajib mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara agar terhindar dari kecelakaan. Jadi saya ingin mengembalikan lagi supaya masyarakat paham apa itu dengan light on, terus kemudian mengunci daripada helmnya, karena banyak kecelakaan saat ini helmnya lepas, kepala yang terbentur. Jadi itu kita sampaikan. Dan kemudian yang terakhir, kami ingin pada seluruh pengendara tetap kita fokus seperti knalpot brong, tetap kita menjadi target utama. Apabila kita temukan di jalan, tentu akan kita pisahkan dan kita lakukan penindakan seperti sebelum-sebelumnya. Operasi Zebra serentak digelar di 33 provinsi mulai 3 Oktober sampai 16 Oktober 2022. Hanya Polda Bali yang tidak menggelar razia karena sedang persiapan pengamanan konferensi G20. Operasi Zebra selama 14 hari ini menerapkan sistem baru yaitu Electric Law Enforcement. Salah satu sasaran adalah pengendara yang menggunakan ponsel saat mengemudi. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.